Bapak Ibu, kita mulai. Duhurnya agak mundur sih, kita nanti selesainya juga agak mundur dan asalnya juga sudah mundur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang baru datang, tentunya menyesuaikan resu. Monggo dibersani resunya atau kelompok resunya yang mana, monggo panjenengan menyesuaikan resu yang ada. Bisa saling menyapa yang sudah ada resu dan baru datang bisa disapa. Monggo ya, rebunya Pak Rosid di sap paling depan ya. Lagi kita pergi. Iya. Mau tambah kursi sini atau mau Terus break web lagi. sini, Bis? Kita mulai ya. Eko ya, Kayak kursinya sini. monggo menyesuaikan dengan resu yang ada. Duduknya sudah di setting resunya masing-masing sesuai dengan resunya. Nanti ada 5 sap ya, 5 reku. Ya, cukup Pak Rosid. Ya, alhamdulillah ya, sudah. Nanti pertemuan yang akan datang untuk nasib akhir masa ke-1 materi ahad yang akan datang, kita juga upayakan duduknya terus sekaligus untuk mengakrabkan hubungan. Bapak Ibu, mari kita mulai dengan tarbiyah 3 kali, kemudian kita lanjutkan dengan membaca sholawat, kemudian membaca doa supaya dapatkan ridho Allah di akhirat, dan kita lanjut dengan doa selalu jaga. Kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung sareng-sareng mawon. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum
Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah kita bisa memulai manasik kembali setelah kemarin kita praktik manasik di Fatimah Az-Zahra. Dan dari video yang sudah kami upload agak terlambat karena saya ngeditnya itu lebih jadul, jadi ngeditnya lama. Jadi alhamdulillah sudah terupload, dan dari video itu mungkin sedikit saya beri catatan Bapak Ibu. Yang pertama bahwa untuk menjaga kekompakan itu memang sangat perlu gitu. Seperti yang kemarin kita sudah datang lebih awal, ternyata ada yang mundur sangat jauh gitu. Jadi hal-hal seperti itu kalau kita kompak itu kan enak gitu. Yang kedua, Bapak Ibu pada saat panjenengan manasik dalam tawaf masuk haji, pada saat panjenengan melaksanakan tawaf, itu catatannya adalah yang pertama pembentukan formasi yaitu kurang rapat, dan masih kemarin ada yang jalan sendiri tidak dalam formasi itu. Jadi itu nanti di sana itu kalau kita praktik yang sesungguhnya di sana, ya sebaiknya jangan sampai ada formasi itu yang terlepas. Karena kalau formasi itu terlepas, nanti kita akan mudah dimasuki jamaah lain dan itu bisa memporak-porandakan formasi kita. Termasuk ya, jadi dengan tangannya itu betul-betul rapat, dan jarak kita dengan yang lain itu juga betul-betul rapat, mepet gitu. Jadi karena nanti pada saat kita sudah mulai tawaf itu betul-betul di sana itu rapat. Jadi oleh karena itu pada saat nanti panjenengan di sana, yang kemarin mungkin masih latihan itu ya, nah itu nanti catatan saya bahwa pada saat kita membentuk formasi itu betul-betul rapat. Jadi nempel gitu ya, bahasanya itu nempel. Karena kalau kita terlalu longgar itu ya, kita dimasuki jamaah atau dari yang lain itu bisa bubar formasi kita. Sementara kita ini secara postur kan kecil-kecil ya, apalagi yang masuk ke jamaah dari Afrika atau dari Turki atau dari mana yang besar-besar itu bisa porak-porak ya. Jadi baik itu formasi ke depan ataupun formasi ke samping itu juga rapat. Jadi yang depan itu juga gandengan kanan kirinya itu akan diikuti yang belakang dan formasinya rapat gitu. Kemudian kami sarankan juga ya, dalam arti mungkin yang mohon maaf yang memiliki tenaga yang lebih gitu ya, formasinya itu nanti juga bisa dijaga ya. Artinya dibagi titik-titiknya itu ya. Jadi jangan sampai titik-titik yang penting itu mungkin diisi oleh saudara-saudara kita yang mungkin ya kurang fisiknya kurang kuat gitu ya. Jadi mohon maaf itu, jadi sehingga nanti kalau bisa yang muda-muda itu membentuk formasi-formasi yang di luar, titik-titik terluar awam itu diisi yang tenaganya memang lebih. Itu untuk memudahkan supaya formasi kita itu utuh. Jadi jangan sampai itu catatan pada saat tawaf itu kami lihat itu formasinya ini belum nanti formasi yang sesungguhnya. Jadi kalau saat kita kemudian Bapak Ibu memang pada saat dengan nanti sebelum tawaf itu kan semuanya sudah dicek oleh rombongan, oleh kloter, terutama oleh KPIH ini, bukan oleh rombongan masing-masing dan guru. Pastikan bahwa panjenengan mungkin sudah tidak ada yang mempet ya. Jadi tidak ada yang mempet pipis, mempet yang lainnya, pokoknya dipastikan semuanya siap untuk melaksanakan tawaf sampai selesai ya. Terutama tawaf, karena kalau sa'i kan tidak masalah, tapi tawafnya itu jangan sampai nanti pada saat tawaf kemudian ada yang batal dan sebagainya. Jadi dan di sana sebelum panjenengan masuk ke haram itu ada titik-titik kamar mandi yang dekat. Jadi dengan itu tidak usah bingung nanti kalau misalnya kalau dari hotel sudah wudhu kemudian di sana kalau batal ya tidak apa-apa, matur aja kami batal langsung menuju ke kamar mandi atau wudhu lagi kemudian masuk ke barisan formasi lagi. Itu catatan kami ya. Dan memang kemarin karena saya bersama dan butuh waktu yang mungkin cukup lama, hanya mungkin tidak dipraktikkan secara penuh ya, tapi panjenengan paling tidak secara teori dan gambaran di lapangannya sudah mendapatkan gambaran yang lebih dibanding dengan manasik yang kita laksanakan di MTS kemarin ya, karena di sana mungkin lebih konkret.
Kemudian untuk Pak Ari ditunggu Pak Rosi di depan monggo ditunggu Pak Rosi di depan. Ini duduknya sesuai dengan regunya sehingga yang di belakang monggo bisa dengan mencari regunya. Yang regunya Pak Rosi dan Pak Ari posisinya di depan. Oke, bisa nambah kursi. Ya, bisa nambah kursi. Siap betul. Mas Ustaz jadi regunya panjenengan sinten Mas? Hanya 5 baris. Hanya 5 baris ini. Mas Ustaz tadi masuk ke regu ya, ini sudah Mas. Ingat ya? Ya, salah satu buka WA group Mas. Di WA group itu ada terakhir barusan saya share ini. Jadi Yang Mas Roset juga ya? Hilang. Enggak. ya Mas Ustaz tadi dengan Sinten Pak Sinten jadi. Mas Sujadani dengan Pak Jamal. Mas Sofius, ini baris kedua Pak. Dan dengan Mas Sofius ini baris kedua Mas. Dengan Sandi. Aku saya Mas. Ya, masuk kursi yang kedua. Baris kedua Mas. Mas. Nomor dua Mas baris Sujadani kedua. baris kedua. Dari sebelah. Ini ada Mas Sofius itu. Ya, sekaligus mengakrabkan ya, sekaligus latihan kumpul dalam satu regu. Monggo sampun ya. Sudah dalam satu regu. Bapak Ibu, itu tadi sedikit catatan terkait dengan manasik bersama kemarin sehingga nanti semoga ya dengan pengalaman manasik itu akan membuat anda persiapan dengan semakin mantap. Dan nanti perlu kami sampaikan juga bahwa pada saat bulan Ramadan ya. Halo. Oke, karena sudah masuk regunya maka langsung mulai asik. Ya. Jadi ini nih, pada saat Ramadan nanti panjenengan akan ada satu kesempatan lagi tambahan manasik regu. Semakin mendekatkan ke regunya, sekaligus nanti kemarin sudah ada kami, Pak nanti yang harus kami serahkan pakaiannya itu apa-apa ya itu nanti akan kita bahas di manasik regu di saat Ramadan itu. Nanti cara making pakaiannya seperti apa, kemudian pakaian yang dibawa itu apa saja, jumlahnya berapa gitu. Kalau jumlah saya kira minimal itu dipakai satu, jadi kemudian di satu ya satu stok cadangan itu minimal untuk jadi ya ada minimal 3 itu ya, minimalnya karena dipakai satu cadangan satu disebut satu. Itu Bapak Ibu pada siang ini kita akan masuk ke materi manasik yaitu tentang etika dan adat kebiasaan bangsa Arab yang akan disampaikan oleh Ibu Hajar Nura ini. Yang kesempatan kali ini nanti akan membekali kita bersama tentang bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat khususnya yang ada di sana, yang dimana setiap masyarakat itu punya kultur dan budaya yang berbeda-beda. Ya selama kita bisa bahasa Jawanya itu papan, itu saya kira akan lebih mudah kita menyesuaikan. Baik, selanjutnya untuk materi kali ini akan langsung disampaikan oleh Ibu Hajar Nura ini untuk waktu dan tempat di mana kami haturkan. Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini semakin mendekati hari yang sudah sekian tahun ditunggu-tunggu. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita pada waktu itu dan Allah mudahkan. Ya, semoga diberi kelancaran. Ya, semua hal bisa
diatasi bersama. Amin. Ibu dan Bapak, kalau saya lihat ini relatif muda-muda, ya. Jadi Korwil Kendal relatif muda, minimal berjiwa muda. Minimal berjiwa muda. Jadi mohon titip, ya, Bapak yang berkebutuhan berarti Pak Iwan, Pak Bahis. Hanya 2 ya, yang lain relatif mandiri. Jadi mohon bapak-bapak yang lain ampun ditegakkan, gitu ya. Termasuk yang ibu-ibu berarti ini ada Bu Rohaya, ya, ada Bu Sutini, ya, Bu Sutini 2, yang 1 relatif sehat, ya. Jadi Bu Sutini yang, ya. Jadi mohon ampun ditegakkan itu meskipun ada putrane, ya. Jadi ini untuk apa regu rombongan mekanisme itu dibuat, itu supaya kita saling membantu, saling menolong. Ada Pak Por, kami dari Korwil sudah berusaha untuk pemetaannya, sudah tua muda kemudian yang segala macam, berusaha sedapat mungkin untuk bisa rata, tetapi banyak hal yang menjadi kendala gitu ya. Jadi sampai detik terakhir, ini yang terakhir Mbak Ana kemarin, mohon maaf ini harus dipindah. Alhamdulillah slogan dari KPI Aromah betul-betul kena di hati gitu ya. Bismillah, dengan siapapun kita siap begitu. Jadi mudah-mudahan itu satu langkah sederhana, satu prinsip ketika kita berhidup bersama dengan orang lain, ketika kita memudahkan urusan orang, maka kita juga akan dimudahkan oleh Allah. Ya, sudah prinsip itu juga akan melandasi bagaimana kita berinteraksi dengan tidak hanya bangsa Arab sebetulnya. Jadi kalau bangsa Arab itu karena menjadi tuan rumah, sebagaimana kita Muslim diajarkan menjadi tuan rumah yang baik, mereka insya Allah sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dini bahasa Jawanya begitu, kok terjadi sesuatu yang di luar ya ekspektasi, itu sudah manusiawi ya, karena tidak ada manusia yang sempurna ya. Sudah kita usahakan formasi dibuat seperti apa, ternyata ya Pak Pur kita maklumi karena kemarin tempatnya masih longgar ya, jamaah hajinya relatif ramai sebetulnya kemarin, tetapi masih longgar karena badan kita seukuran. Jadi nanti Mbak Ana akan mengalami yang saya alami gitu ya. Jadi kalau di sana saya berasa langsing, padahal di sini langsung ya, di sini langsung, nanti di sana banyak yang lebih dari kita. Nah ini karena begini, ini kan bukan hanya saya Pak Por yang sudah pernah ke Tanah Suci. Nah, ibu-ibu yang pernah ke sana, pengalamannya berkomunikasi dengan orang lain, yang sudah umroh boleh tunjuk jari, yang sudah haji. Nah, sudah ada banyak. Artinya ini bukan hal baru, ya. 1, 2, 1 dari Bapak, 1 dari Ibu, mohon bagaimana kita berinteraksi dengan bangsa sedunia kita berbicaranya. Ya, boleh mau Mas Rasid atau berinteraksi dengan bangsa lain di sana seperti apa? Yang sudah ketemu, yang di sana, ya, yang sudah dilakukan. Ibu-ibu nanti boleh salah satu, saya akan buka. Waalaikumsalam. Saya Ari, mohon izin saya kerja, saya umroh tahun 2000. Ya, sebelum sana itu sudah ada pemberitahuan dari ibu bahwa ini kan ibu dari bangunan
Ibu ada pengalaman ibu barangkali berbeda? Boleh? Monggo. Waktu itu memang benar-benar harus tepat karena dari negara lain orang-orang yang dari Turki apa itu ini nggak pandang apa langsung terjang aja. Sehingga waktu itu saya masih sholat habis sholat saya nggak tahu nama Arab gimana sama orang Turki ternyata terus akhirnya suami saya di depannya terus dengan bahasa kita benar-benar harus saling apa namanya melindungi antara satu dengan yang lain. Ya, baik, slide Pak Pur. Ibu dan Bapak, ini prinsip kita bergaul dimanapun kita berada, tidak hanya di tanah suci, di tanah air pun saya yakin ini terpakai. Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa, Bu? Tadi Pak Pur mengatakan empan papan. Ya, jadi kita menghormati adat istiadat setempat. Nah, adat istiadatnya seperti apa? Kalau kita melihat Sirah Nabawiyah, gitu ya, bahwa para nabi itu diturunkan di Jazirah Arab. Ya, karena apa? Karena jahiliyah, ya. Jadi mohon maaf kita kilas balik, ya, bahwa memang risalah Islam itu diturunkan di Arab karena memang di sana kaumnya adalah kaum jahiliyah, bodoh begitu, ya. Tetapi datangnya risalah Islam itu yang membuat pencerahan, ya. Akhirnya yang tadinya bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup, ya, Islam datang, akhirnya perempuan dimuliakan. Ya, kalau dulu pengen nikah ya sudah dinikahi sebanyak-banyaknya tidak masalah. Karena turun di Arab akhirnya jatuh aturan rubah, gitu ya. Jadi masna wa sulasa wa rubah. Hanya 4 Bu yang boleh bareng seketika. Bapak-bapak boleh menikah dengan 4. Jadi nanti ada guyonan ketika kita mau ke peternakan unta waktu itu, pikiran orang Indonesia sederhana, hebatnya susu unta katanya, ini bisa membuat orang Arab setahun punya 4 anak. Ya, nah apa seperti kucing, 3 bulan lahir, 3 bulan lahir begitu? Ternyata tidak. Dari 4 istri, gitu ya. Jadi karena istrinya 4-4-nya hamil, lahir di tahun yang sama. Pikiran kita, saya ukurnya, oh suami saya istrinya hanya 1 saya, kalau setahun punya 4 anak, apa saya bisa kembar 4 barangkali begitu ya. Pikiran kita, karena kita selalu apa Bu? Ukur baju badan sendiri. Nah kita selalu, nah aku ngene, wong kudu manut aku, nggak bisa, ya. Jadi jangan ukur baju badan sendiri. Loh badan kita besar, wongnya cilik, yo ngobrol. Atau sebaliknya, orang besar jenengan kecil dipakai, ya orang-orang kecil jenengan saya besar begitu ya nggak muat gitu kan. Jadi itu yang kita jangan sampai ukur baju badan sendiri. Ketika kita berkomunikasi dengan siapapun, prinsipnya satu, kita menghormati, ya, menghormati adat istiadat. Hal yang tidak pernah diungkapkan orang Jawa, kalau kita menyentuh kepala nopo Bu? Sarung, ranyam begitu orang Jawa mengatakan. Di Arab tidak, tanda sayang itu seringkali menyentuh kepala, menyentuh jenggot. Yang punya jenggot biasanya orang Arab suka, ya, nanti jenggotnya dilos-los gitu. Bukan laki-laki dan perempuan ya, mohon maaf, sana
ikhtilat itu dijaga betul gitu. Yang laki-laki dengan laki-laki itu akan nanti kalau bapak-bapak tidak ada kumis itu jadi cantik katanya begitu. Enggak, guyonan Pak. Jadi kebiasaan mereka menyentuh fisik itu biasa. Ya, jadi menyentuh fisik. Kalau yang fatal jangan sampai dilakukan adalah menyentuh pantat. Ya, jadi kalau kita menyentuh pantat, perempuan dengan perempuan menyentuh pantat hal biasa di sana tabu. Ya, tidak pantas begitu. Jadi nanti jangan kaget ketika mengatur soft begitu ada yang desel dan nyilake kepala kita di silake tok begitu. Ngoten nggih Pak? Ya, jadi jangan kaget yang seperti itu. Ya. Karena bagi mereka menyentuh kepala itu hal yang biasa. Ya, ini satu contoh kecil saja. Artinya ketika kita menghormati adat istiadat setempat, kita tidak melakukan yang tidak disukai, maka itu menjadi keamanan diri kita. Nah, lanjut. Apa tujuan kita memahami etika dan adat ini adalah supaya kita bisa memahami perbedaan karakter. Orang Jawa ini sekarang sudah menjadi penjajah ya. Orang Jawa itu biasanya mudah diterima dimanapun. Itu keunggulan, kelebihan orang Jawa. Ini kita bukan unggulke, tetapi orang lain nanti melihat orang Jawa apa, Ibu dan Bapak? Seringkali dianggap munafik loh. Ya, kenapa munafik? Lain di bibir, lain di hati begitu. Ya, jadi bukan apa-apa padahal jendol gitu. Ya, nah ini yang barangkali orang lain tidak seperti itu. Seringkali yang dirasakan di hatinya apa, keluar ya seperti itu. Ini kebiasaan saya yang jelek sampai saya dianggap Bu Endang bukan asli Kendal ya. Kenapa begitu? Ketoknya Bu Endang nggak ada remnya begitu. Apa yang dipikirkan ya itu yang keluar begitu. Itu katanya saya dianggap orang Jawa Timur. Lebih Jawa Timur dari orang Jawa Timur sendiri karena belak-belakan ya. Orang Jawa Timur apa bukan orang Jawa? Jawa juga gitu. Jadi kalau yang bukan orang Jawa itu Jakarta dan Sunda Bu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ke Jakarta mau kemana? Mau ke Jawa ya gitu. Mau ke Jawa ya. Jawa itu yang mulai dari Cirebon itu sampai ke Gresik sana itu katanya Jawa. Nah kamu tidak di Jawa, diusir saja gitu ya. Padahal Jakarta itu ada di Pulau Jawa. Ya, jadi ini karakter yang berbeda supaya kita bisa paham, kita kenali. Monggo Ibu dan Bapak bisa lihat di YouTube banyak. Ada YouTuber dari Indonesia yang menelisik di perkampungan-perkampungan Arab. Orang Arab biasa pakai kelompok-kelompok. Kalau kita suku, di sana juga ada suku, begitu. Ada kabilah. Biasanya kalau berdagang itu pakai rombongan seperti itu. Nanti Ibu akan melihat gurun pasir yang seperti apa perjalanannya, sehingga kita betul-betul napak tilas. Masya Allah yang dilakukan Rasulullah itu seperti apa? Perjalanan dari Mekah ke Madinah naik bus itu 6 jam. Naik bus 6 jam, naik kereta 2 jam. Ya, kereta ekspres cepat. Nah, naik bus 6 jam bisa dibayangkan dulu seperti Jakarta Kendal. Ya. Meskipun sekarang sudah bisa 4 jam sampai Jakarta, tapi umumnya itu di kisaran 6 jam. Nah, bayangkan kita jalan kaki dari Kendal sampai ke Jakarta. Sini enak, banyak pohon-pohon. Nah, di sana padang tandus. Adanya pohon itu baru-baru ini. Nah, napak tilas yang seperti ini yang akhirnya luar biasa kita
bersyukur begitu ya hidup di Indonesia. Ketahuilah di Indonesia itu yang sudah melanglang buana ke luar negeri itu akan mengatakan Indonesia adalah surga. Ya, surga. Kita tidak mengalami musim salju yang dinginnya sampai seperti itu. Kita tidak mengalami musim panas yang sudah nggak mungkin bisa orang keluar dari rumah. Kita masih bersyukur. Jadi nanti ketika di Arab dikatakan panas, insya Allah kurang lebih sama dengan kita. Kalau panasnya masih sama dengan kita. Panjenengan tidak ke sana sekitar bulan April. Bulan April seperti Indonesia ini, ya. Cuacanya kurang lebih seperti Indonesia. Saya mengalami ke sana bulan April, bulan September dan bulan Desember. Bulan Desember itu dingin bukan main, ya. Jadi harus pakai sarung tangan, harus pakai jaket, harus ekstra seperti itu. Bulan September saya bawa jaket tebal, tidak terpakai, ya. Terutama Madinah yang lebih dingin. Ya, tujuan yang kedua selain kita bisa memahami karakter adalah kita bisa menghindari salah paham. Ibu dan Bapak, bahasa Indonesia saja kemarin kelihatannya ada yang disinggung itu atau bukan? Bukan di sini. Jadi ketika menyebutkan istri Pak Lurah baru, ini kalau jedanya kurang pas maknanya bisa berbeda. Ya, itu bisa menjadi salah paham. Apakah Pak Lurahnya yang baru dilantik atau Pak Lurahnya baru menikah, nah punya istri gitu ya, baru menikah. Jeda, akhirnya apa? Kalau kita tidak paham beda karakter, beda bahasa itu bisa menimbulkan salah paham. Seandainya tidak ada salah paham, tidak akan terjadi peperangan. Ya, karena ternyata peperangan itu terjadi karena beda pendapat dan beda pendapatan. Betul ya? Betul ya? Beda pendapat dan beda pendapatan gitu. Itu yang utama. Karena biasanya nanti yang negara-negara yang penghasilannya menghasilkan sumber daya yang luar biasa itu nanti yang akan diincar negara lain. Ya. Nah, kesalahpahaman ini betul-betul harus dihindari dengan pemahaman yang baik. Kemudian ibu dan bapak menunaikan ibadah haji, panjenengan berarti menjadi duta negara. Ya, karena menjadi duta negara, maka tugas panjenengan yang ketiga ini menjaga nama baik bangsa Indonesia. Ya, karena di sana semuanya muslim. Ya, kita bertemu dengan orang muslim, sesama muslim, berarti nanti kita adalah menjaga nama baik bangsa kita. Ya. Ketika berhaji saya jadi melihat bahasa isyarat juga bisa. Sekarang pakai aplikasi sangat mudah, ya. Google Translate itu cukup membantu. Jadi ini untuk komunikasi dengan orang, jenengan tinggal pilih bahasa, ketemu dengan orang mana, pilih negara itu, kemudian ngetik dalam bahasa Indonesia, nanti tulisan terjemahannya kon moco. Ya, sana sudah baca, nanti kita menjawabnya, komunikasi pakai WA, 1 WA saja bisa dilakukan. Saya mencoba seperti itu, saya kenalan dengan seorang dokter muda, cantik, ternyata dari Kazakhstan. Saya tidak tahu bahasa Kazakhstan seperti apa, mocone wae angel karena banyak Z dan Y gitu kan. Dieja susah gitu. Tapi saya bertanya aktivitas apa segala macam, pakai translate saja bisa. Ya, silakan dimanfaatkan. Aplikasi? Tidak, Google Translate. Ya, tidak aplikasi. Nggak usah aplikasi, langsung di Google-nya. Google Translate itu buka, ketik saja pilih negara, begitu bisa dimanfaatkan. Contoh-contoh. Ya, silakan bisa dibuka. Di Google buka saja Google Translate begitu. Nanti ada terjemahannya bahasa Indonesia,
yang di atas negaranya dipilih. Mau Indonesia ke Inggris, mau Indonesia ke India, Indonesia kemana, silakan itu bisa. Tapi tanpa itu pun sepatah-patah bahasa Inggris sangat bermanfaat. Ya, sepatah-patah bahasa Inggris. Tetapi hati-hati Ibu, di sana tetap kita perlu waspada. Pengalaman saya pribadi, ada orang berpakaian umroh, sekeluarga pakai mobil, ya Had, can you speak English? Gitu. Wih, tak usah. Saya dengan suami saya, dulu belum manfaat, saya belum pakai HP. Saya belum pegang HP sendiri, saya hanya pakai satu HP milik suami dan belum Android. Ya, belum Android. Jadi dulu masih hanya SMS, belum kenal WA. Nah, saya udah nggak usah. Betul, ternyata itu tipu-tipu saja. Jadi, ya, can you speak English? Yes, I can speak little I can lah gitu kan. Yo siti, yo iso gitu kan. Nah, terus ya, terjemahan bebasnya, saya sekeluarga haji, uang saya hilang gitu. Lalu minta sedekah. Ya, dan minta sedekahnya itu tidak 1-2 real gitu. Nanti minta ratusan real. Nah, sudah seperti ada yang seperti itu. Gitu ya. Jadi tetap waspada itu perlu, sehingga kalau kemana-mana pun jangan bawa uang terlalu banyak. Gitu ya, bisa disimpan sebaik-baiknya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena kehilangan kadang-kadang blind spot, menyimpan di koper, dicari-cari tidak ketemu, uang saya hilang. Ternyata telesep begitu ya. Jadi tenang, nggak usah panik dulu ya. Kadang-kadang blind spot itu kita sing digoleki ning ngarepan tapi tidak kelihatan ya, tidak kelihatan. Baik. Nah, ini karakteristik masyarakat Arab, tapi ini nggak bisa dikebiah-uyah ya Ibu. Jadi sama seperti orang Jawa, tidak bisa orang Jawa seperti itu semua, itu kan tidak. Sama orang Arab juga tidak bisa. Ini secara umum saja seperti ini. Ya, yang pertama adalah tegas dan keras. Ini secara lahiriah. Ya, secara lahiriah, sehingga ada catatan jika mereka berbicara keras itu bukan berarti marah. Ya, banyak ada jamaah yang takut dengan saya Ibu karena saya ngomongnya keras. Bu Endang galak gitu ya. Ya, suami saya takut dengan saya Bu. Aku ngopone kok disengeni terus. Awal pernikahan seperti ini. Dulu saya nggak marah gitu ya. Tidak marah ya karena memang sudah ada toa di sini kelihatannya. Jadi ngomongnya sudah terlanjur banter. Orang Arab seperti itu ya, lebih ekspresif. Ya, ekspresif itu ya kontak mata, kemudian gestur tubuh begitu, itu sangat diutamakan. Jadi kalau berbicara ini. Kemudian karena orang Arab itu penerima risalah Islam, apalagi tamunya adalah jemaah haji, maka mereka akan sangat memuliakan tamu. Ya, memuliakan tamu. Jadi akan banyak orang berderma dimanapun. Nanti barangkali Ibu tindak jalan kaki begitu, di depan rumah ada karpet yang diberikan cuma-cuma. Silahkan, boleh dibawa. Ada yang seperti itu, ya. Ada makanan, suruh ambil, silahkan. Termasuk di masjid, ya. Di masjid nanti ada, kalau Senin Kamis itu banyak yang puasa. Nah, itu ada yang membagikan teh dari negaranya, begitu. Kayak ini kok teh ra ono rasane. Nah, karena tidak bisa, nggak usah mencela, ya. Dan nanti tempatnya juga kecil begitu, nggak usah terlalu banyak mencoba. Kalau mengatakan enak ya enak, dikatakan nanti diberi lagi Bu. Jadi kalau tidak enak ya diam saja, nggak usah mencela ya. Banyak orang berderma, tidak hanya orang Arab, orang kemanapun itu ada yang membawa untuk dibagikan apapun, barang apapun. Kalau ini sudah ada larangan Bu, ternyata tidak boleh jalan kaki yang di
Arafah, Mina itu tidak boleh jalan kaki yang seperti yang dulu saya lakukan. Itu sekarang sudah ada larangan kelihatannya supaya tidak menambah. Tapi kalau nanti Amirul Hajj memutuskan seperti apa, diikuti saja. Ya, karena jalannya bus kadang-kadang lebih lambat dari orang jalan kaki. Ya. Jadi seringkali seperti itu. Kita paham ketika macet ya Bu. Ketika macet, saya pernah dari Kaliwungu sampai Semarang itu 4 jam karena macet. Nah ternyata andikan jalan kaki tidak sampai selama itu. Gitu. Jadi aturan apapun karena ada pemimpin, di satu regu ada ketua regu, di satu rombongan ada ketua rombongan, ya. Kemudian di satu kloter itu ada Amirul Hajj, ya. Ada termasuk di KPIH kita ada Amirul Hajj. Nanti yang ditunjuk kabar gembira nanti Ustadz Sulhan juga membersamai ibu-ibu, mudah-mudahan. Ya, tapi ini petugas nasional, tes nasional, ya. Belum tentu satu kloter gitu. Jadi insya Allah dari Korwil Kendal ada yang membersamai di sana ya Bu. Nanti insya Allah datang ke maktab akan disambangi oleh Ustadz Sulhan. Ada Ustadz Romanto, ya Ustadz Romanto TPHD gitu. Jadi betul ya. Kalau Ustadz Romanto, Ustadz Romanto, masuk. Ya kalau Ustadz Romanto satu kloter karena TPHD itu dari Utusan Muhammadiyah. Jadi nanti minimal sudah ada 3 yang pick Ustadz Farhan, Ustadz Ihsan, dan Ustadz Romanto, ya. Terus nanti tambahan Ustadz Sulhan. Luar biasa ini banyak sekali pembimbingnya. Jadi bersyukur Ibu kalau ada kendala apapun komunikasikan, ya. Mau langsung tanya ke Ustadz Ihsan, mau ke Ustadz Sulhan, mau ke Pak Pur, mau ke saya, WA juga tetap bisa berjalan. Gitu ya. Jadi dulu ada jamaah dokter itu malah ke saya, Bu, saya tidak pakai pil. Bagaimana? Enggak apa-apa. Lu dokter kok malah tanya ke saya, gitu ya. Ya enggak apa-apa, luwih mantep gitu ya. Ya, dikomunikasikan tidak apa-apa. Silahkan ibu yang masih produktif begitu. Kalau saya menyarankan tidak usah pakai obat-obatan, ya silakan alami karena itu sunatullah daripada nanti hormon kita, ya kacau. Silakan, mana tidak apa, boleh, ya. Kemudian ibu orang Arab religiusitasnya tinggi, jadi aturan sebetulnya ini masuknya ke aturan negara. Kalau adzan berkumandang itu toko harus tutup. Jadi sebelum masuk waktu adzan kok ibu masih mau di toko gitu ya, harusnya sebelum adzan berkumandang itu sudah ke masjid. Rugi kalau kita datang ke sana tidak berjamaah di masjid. Kalau kita berangkat kok sudah adzan itu untuk bisa masuk ke masjid seringkali sudah tertutup begitu, sudah penuh. Nanti kita malah di pelataran. Ya, jadi di pelataran itu juga banyak sekali. Di depan toko yang di sekitar masjid itu juga dipakai untuk sholat. Bahkan di jalan-jalan itu ada orang sholat tinggal gelar begitu saja. Berapa orang, 5 orang ikut makmum di masjid. Ya, jadi kan kalau ada yang saya bisa melihat seperti itu ketika saya tidak sholat, saya keluar ternyata di depan hotel itu banyak orang sholat dan ikut sholatnya, padahal agak jauh. Ya, hotel yang saya tempati itu agak jauh, tetapi di depan hotel itu sudah banyak yang ikut berjamaah ke sana. Jadi monggo sedapat mungkin itu berusaha untuk bisa sholat berjamaah 5 waktu dan jangan tinggalkan sholat suruh. Ya. Jadi sholat duha di awal waktu. Pastikan setelah subuh tadarus sampai masuk waktu suruh, ya waktu suruh. Nah itu sama seperti berhaji berkali-kali, ya sudah.
pahalanya itu sama dengan haji sempurna. Ya, amin. Jadi jenengan tidak usah keluar ke Tanim, ke Jirona untuk mikot lagi, tidak usah, sudah langsung saja diperbanyak untuk ibadah di masjid. Lanjut Pak Pur. Nah, ini etika berkomunikasi. Kita bisa, kalau lisan kita kesulitan, kita bisa pakai bahasa isyarat. Insya Allah bahasa isyarat itu banyak orang yang paham juga, ya. Bahasa isyarat itu ya seperti orang yang berkebutuhan khusus, ya. Bahasa isyarat, tapi tadi bahasa, kalau terkendala bahasa itu bisa dimanfaatkan, ya. Ini kontak mata, Ibu. Kontak mata, omong-omongan ketika saya berbicara dengan orang, ke orangnya tidak memandang, itu kan seperti dia melengos gitu ya, seperti ngeremehin. Tetapi kalau laki-laki dengan perempuan jangan adu pandang, berbahaya, ya, berbahaya. Kontak mata itu kalau sesama jenis, ya, sesama jenis silahkan melihat dengan kontak mata, tidak apa-apa. Yang lain jangan, ya, yang lain jenis. Ibu-ibu jangan, wah gantengnya Masya Allah, irong pokoknya. Nah, kita sering tergumun-gumun, nanti kita gumun-gumun apa ya. Iya, banyak orang ganteng Bu, gitu ya. Alhamdulillah, gitu ya. Nah, ini kok hidung saya mancung ke dalam, gitu ya. Itu mancungnya seperti itu. Nah, ini yang dijaga betul, karena haji itu wala rofasa, gitu ya, wala fusuqa. Nah, ini dijaga Bu, jangan sampai, ya kalau sudah seperti itu alhamdulillah ya cukup, akhirnya menundukkan pandangan, gitu ya. Perempuan yang cantik, loh bapak-bapak, tidak hanya bapak yang suka perempuan cantik, ibu-ibu juga suka melihat perempuan cantik, ya. Masya Allah, ayu banget gitu, ya, melihat yang seperti itu. Kemudian ini jaga bicara. Jadi ketika orang Arab ngomong ada dekat, kalau kita mundur itu artinya wah gila karo aku gitu, ya. Jadi ya seperlunya saja kita berbicara, tapi sebetulnya kita tidak terlalu kontak langsung kecuali ketika tawaf, ya. Hampir kita kecuali di bandara, ya. Jadi ketika di bandara petugasnya itu orang Arab, ya. Lalu di sekitar masjid askarnya itu orang Arab. Nah, yang seperti itu. Askar tidak semuanya orang Arab karena itu direkrut dari seluruh negara juga. Dan sekarang orang Arab sudah banyak yang paham bahasa Indonesia. Yeah. Jadi bahasa Indonesia Bu sekarang sudah menjadi bahasa favorit dunia. Ya, sudah jadi bahasa favorit karena mudahnya. Enak sekali berbahasa Indonesia. Belajar bahasa Arab itu nahwu shorof itu nanti kata kerja berubah sampai 13 bentuk begitu. Bahasa Indonesia tidak berubah. Saya belajar, kamu belajar, dia belajar, mereka belajar tetap gitu. Orang Arab berubah semuanya, ya. Kamu dan saya itu berbeda. Mereka 2 orang dengan 3 orang saja berbeda. Itu bahasa Inggris berbeda. Ada kata kerja bentuk 1, bentuk 2, kata kerja bentuk begitu ya. Ada present, ada past. Bahasa Indonesia juga ada bentuk lampau, tetapi kan hanya dulu begitu saja. Gitu ya. Kalau bahasa Indonesia hampir semuanya sama. Siapapun, sehingga sekedar hafal beberapa kosakata. Cino-cino sudah banyak yang ucol sendiri Bu di Kendal. Iya kan Kak Ika? Nah, enak, bahasa Indonesia itu dipelajari mudah. Ya. Orang ya beda. Saya tanya, kita belajar bahasa Inggris berapa tahun? Can you speak English? Gitu ya. Nah, ternyata kalau tidak ada sense of language kita susah belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab.
saya ngaji terjemah Al-Quran sudah berapa juz 1 itu saya berapa kali Bu, karena kelas buka berapa juz tutup lagi gitu ya, buka kelas baru juz 1 lagi. Saya tidak kurang dari 10 kali saya belajar juz 1 gitu. Ya, kalau ibu dan bapak biasa terjemah Al-Quran, insya Allah itu sudah seperti bahasa Arab. Ya, fi di dalam, ya kan? Sudah yang apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Akbar, kabir itu kan sama. Saya biasa guyonan dulu, jadi karena kita tidak bisa bahasa Arab, ada tulisan Arab, ki macane piye? Aku ngerti. Dudu Al-Quran gitu ya. Jadi ada tulisan Arab apa? Kan di sana rumah makan ya tulisannya Arab, ya. WC ya tulisannya Arab gitu. Semuanya tulisannya Arab. Ya kita yang tidak paham gitu bisa mengeja atau tidak tahu, tetapi di mana-mana saya agak malu yang larangan-larangan itu banyak dituliskan dalam bahasa Indonesia. Ya karena banyak orang Indonesia yang tidak paham bahasa Arab begitu. Ya sampai ya tidak boleh coret-coret di tubuh Jabal Rahmah misalnya seperti itu. Nah itu coretan katanya kalau mau dapat jodoh tuliskan nama di sana begitu supaya langgeng. Itu yang banyak orang Indonesia Bu. Bisa baca. Sudah siap cepidol ya, coret-coretannya banyak, silakan. Agak dilarang, sudah tidak usah yang seperti itu. Saya pernah tahun berapa itu malah tidak boleh naik karena saking panasnya. Waktu cuaca sampai 54 derajat begitu di sana, akhirnya betul-betul mau naik ke Jabal Rahmah. Saya enggak, karena sudah pernah dan cuaca pas panas-panasnya saya mending tidak ke sana dan hanya sedikit sekali yang naik ya, ada warning gitu. Kemudian senyum salam sapa ini hanya untuk sesama ya Ibu ya, termasuk sebetulnya warning make up ibu-ibu ketika berhaji, minimal ketika hari haji ya, ketika hari haji mohon polosan gitu. Jadi kalau mau menggunakan skincare silahkan, tetapi yang warna-warna itu lebih baik dihindari. Saya tidak bisa berbicara dengan orang Turki, sebelah saya orang Turki. Meh sholat kok abang-abang, saya menafsirkannya saya hanya tersenyum saja gitu ya. Jadi ini kalau orang Arab karena mereka tidak pakai niqab jadi kelihatan. Kalau orang Arab ya sebetulnya banyak make up Bu, mereka bermake up juga, tetapi karena pakai niqab tidak kelihatan. Ya, monggo ibu-ibu pakai niqab itu lebih bagus ya. Karena itu sekaligus jadi tabir surya ya, untuk melindungi wajah kita dari matahari secara langsung. Tapi ketika sholat dibuka ya, dibuka. Jadi kalau jalan silakan pakai niqab, itu cukup melindungi kita. Nah isyarat tangan itu untuk, jadi jangan menunjuk orang pakai jari begitu ya. Kita ditunjuk ya ora penak begitu kan. Apalagi sampai ini dimanapun yang namanya jempol ke bawah itu konotasinya jelek ya. Jadi kalau kita monggo biasa jempol ke atas, tapi akan lebih bagus seluruhnya ya gitu kan. Jadi ini silakan mereka menyentuh, kadang-kadang mereka suka dengan mukena Indonesia. Nah kita barter juga bisa, monggo bisa dilakukan itu. Mau diberikan untuk kenang-kenangan atau mau apa saling berbagi saja boleh ya. Jadi ini mengapa menunjuk itu dengan seluruh jari keseluruhan, jangan menunjuk ini, meskipun jempol juga bagus tapi tidak semua. Kalau ini kan orang Jawa gitu ya, orang Jawa ini, tapi yang secara keseluruhan monggo silakan ya pakai keseluruhan.
Lanjut. Nah, kalau ada berpakaian jelas karena kita di tanah suci, ada berpakaian kita adalah syaratnya satu menutup aurat. Nah, ada beberapa prinsip yang bagi pria ini hindari celana koloran keluar gitu ya. Jadi ini pakai celana pendek, kemudian di tempat umum itu hindari. Kalau di kamar tidak apa-apa, di kamar sendiri dengan sesama satu regu tidak masalah. Yang kalau pakai gamis lebih disukai ya, lebih disukai. Gamis itu Bapak Peswa ya yang baju panjang sudah langsung. Yang ibu-ibu prinsipnya jelas. Kalau yang bagi wanita busana muslim itu syaratnya 3. Apa Bu? Menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat. Ya, tidak ketat. Usahakan menutup dada. Ya, ini dalam rangka tidak ketat supaya tidak lekuk tubuh kita itu tidak kelihatan. Apalagi pakaian ihram kita. Ya, pakaian ihram kita biasakan dengan yang longgar. Ya, yang longgar. Kalau yang seragam haji itu nanti ketika kita perpindahan dari satu tempat biasanya kita menggunakan seragam haji yang nasional. Di bandara itu selalu kita pakai. Sehingga lebih enak kalau dibuat outer saja. Ya, sehingga ketika panjenengan pakai gamis apapun tinggal dilapisi itu beres gitu. Ini yang ibu-ibu. Yang bapak-bapak mau dipakai jas juga boleh ya. Silakan, mau dipakai kemeja biasa juga tidak masalah. Kemudian alas kaki ini kita biasakan membawa tempat alas kaki. Jangan sampai kita masuk ke masjid itu sandal kita tidak dilepas ya. Maka ada kalau yang sudah terbiasa pakai sepatu silahkan pakai sepatu. Dulu ibu saya mau haji, mak enak tunggu sepatu bopo gitu kan, malah lecet nanti. Nah, yang tidak biasa pakai sepatu ya saya tidak menyarankan untuk pakai sepatu. Ya pakai sandal yang bisa untuk acara resmi. Sudah sepuh ya flat tidak apa-apa begitu, tapi tetap sopan. Ya. Jadi alas kaki ke masjid itu pastikan ada mau kresek mau tas yang khusus untuk sandal supaya bisa masuk ke tas. Supaya bisa masuk ke tas dan ketika sholat ada di sekitar kita. Di bawah. Ya, karena nanti seringkali kita masuk dari pintu mana, keluarnya dari pintu lain. Itu atau dari pintu yang sama sekalipun kotaknya di mana kalau kita titipkan di kotak penitipan seringkali kita bingung ya, kadang-kadang berubah demikian juga. Ini sandal, ada cerita tentang sandal. Ketika saya mengantar kakak umroh begitu, sandal suami dibawa kakak dari Raudhoh. Nah, keluar dari Raudhoh siang tengah hari tidak pakai sandal, suami saya tidak pakai sandal. Lah pelataran itu panas di dekat mihrab kubah hijau. Ya, di dekat kubah hijau itu pelataran panas, sudah jinjit-jinjit seperti apa, akhirnya ada yang memberi sandal yang tercecer. Sandal hilang satu begitu kan ditinggal. Nah, diberi 2 sandal, yang satu katanya sandal ada selen. Iya, diberi ya wes yang penting tidak kepanasan. Nah, kakak itu yang mengatakan, oh kowe nek weruh guyu begitu. Lah nek difoto yo hoax, saya katakan begitu. Ya, harusnya yang lucu-lucu seperti itu difoto. Ternyata ketika umrah itu kasus sandal 2 kali. Sudah itu sandalnya dibawa teman, terpisah dengan teman, makanya lebih bagus sandal dibawa sendiri-sendiri. Sehingga kalau terpisah dengan teman, nggak cocok seperti itu, gitu kan? Nah ini sandalnya dibawa 1 orang, dititipkan, begitu, akhirnya terpisah nggak bisa ketemu lagi. Kemudian sandal ketika sholat di
depan makam Ibrahim. Nah, bawa sandal dipikirnya ada pembatas, dicempelke di pembatas. Selesai sholat lupa, ya lupa. Sudah sholat fardu, sandalku neng ndi? Mau ning kono. Muter lagi, masuk lagi area pelataran, kemudian alhamdulillah di rezeki. Ya, masih cementel, belum disingkirkan. Ini kalau sedikit lama itu nanti akan dianggap itu sampah. Ya, dianggap sampah. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak ini silahkan alas kaki itu betul-betul dijaga sendiri-sendiri. Banyak orang, ada 1000 orang haji, tapi ceritanya nanti akan 1001. Artinya ceritanya lebih banyak dari orangnya, karena satu orang saja ceritanya bisa banyak gitu. Mau percaya tidak percaya, sebetulnya hukum apapun ketika kita berbuat jelek akan dapat kejelekan juga. Ketika kita berbuat baik, tidak hanya di tanah suci, di sini pun kita akan mendapatkan kebaikan. Saya hanya ngomong, baik kok sakemen, kain sandalnya hilang. Sandalnya hilang, saya baten kok. Jadi ada mbah pulang hanya pakai kaos kaki. Masih untung ada kaos kaki, ya masih terlindungi. Sakit. Saya sholat, sandal saya hilang 1. Padahal saya hanya kasihan. Saya rak dongake nggak apa-apa begitu, ya. Jadi tetap kita disarankan untuk berkata yang baik, ya berbanyak istighfar begitu supaya tidak ada kejelekan yang menimpa kita. Kita lanjutkan berikutnya. Ibu ada yang bertanya atau boten? Monggo silakan. Hal apapun di luar ini juga boleh. Tidak? Oh nggih, monggo. Terkait dengan penanganan kritis. Oh nggih. Kan saya lihat kondisi di Taiwan. Saya yang sekarang itu ada kantong kritis yang ada gelnya itu. Kemarin sudah saya coba berikan. Cuman setelah dipakai kritis kan terus misalnya terus dengan dilepati tisu basah yang parfum, misalnya bisa ditutupi tipis gitu, karena laki-laki kan bisa, terus dilap pakai itu, terus ambil wudhu lagi, itu kira-kira bagaimana? Pak Pur bisa bantu jawab atau bapak yang lain? Ini sudah masuk hukum ke fikih, ya, ke fikih. Artinya kalau sebetulnya masih memungkinkan, ya masih memungkinkan karena tetap ada istinjaknya, ada bersucinya, menggunakan tisu itu kan juga bersuci, ngoten nggih Mas Rosid, ya. Apalagi masih dilanjutkan dengan berwudu lagi, ya. Ini memungkinkan ya Pak Rosid, karena Pak Iwan ini tetap harus didampingi, dan ini Mbak Yuni antisipasi seperti itu. Ngoten apa Ustaz Rosid? Bisa dibantu menjawab. Ya, tipis, bukan pempes, gel, kantong kulit. Oh ya, ini saya untuk terkait dengan itu kan termasuk najis. Ya. Jadi rusak, tapi itu bukan rusak sebenarnya. Selagi itu bisa wudhu itu kan, kalau tidak bisa mungkin tidak memungkinkan bisa bertayamum di sebelahnya. Tapi kalau itu kemarin kita sudah tanyakan itu kalau bisa dihindari. Artinya misalnya seperti pempes, seperti yang lain-lain terkait dengan najis, itu sebaiknya kalau mau pakai pas pada waktu tawaf tidak terpakai. Tapi kalau tidak memungkinkan misalnya ya nanti didampingi, misalnya tidak memungkinkan untuk berwudhu jauh, bisa bertanya mungkin bisa, karena itu rusak juga. Tapi sebaiknya dilepas ataupun dihindari. Itu menurut saya untuk yang kemarin tanya seperti itu. Itu tidak menempel Mas Rosid. Jadi kayak kantong pipis ketika Nggak nempel. Oh ya. ketika mau pipis langsung, misalnya itu inapnya di sini, terus pipis cepat gitu, terus itu kan Jadi jeli. kering. Tapi kita dia mengeluarkan, Bu. Ya, Dari anggota tubuh kan mengeluarkan. ya. Tetap harus bersuci kan. Dan bersuci. Iya. Oh, ya. Dilapis dengan tisu. Oh ya, tapi berwudhu kembali kan. Nah terus berwudu. Oh ya. Tetap berwudu. Iya. Iya. Tidak apa-apa. Jadi maksudnya kan nanti apa yang
ngantar ke kamar mandi kan. Yang penting bersuci tetap. Tetap ya. Pakai tisu atau pakai mungkin apa mungkin. Pakai tisu basah. Yang penting Ya. Insya Allah. Ya, dijaga. Jadi sedapat mungkin dihindari. Tawaf sa'i itu kira-kira 2 jaman. Kalau kita di sekitar, ya bisa tidak bertahan selama 2 jam, sehingga biasanya nanti sebelum kita masuk ke masjid akan diajak ke kamar mandi dulu. Monggo yang mau kamar mandi. Nah, antisipasinya seperti itu. Tetapi jogo-jogo monggo, Mbak Yuni. Ngaten nggih? Seperti itu. Utara kebeler. Oh. Iya, betul. Oh, antisipasi untuk repot. Bismillah. Mudah-mudahan yang jelas tetap bersuci dan wudhu kembali. Baik. Ini monggo. Terus ini misal biasanya yang sering digunakan secara aplikasi misalnya terus mungkin kita kayak terus mungkin kartu yang digunakan biasanya bisa di sana dan mungkin mata uang apa ya. Semua kartu bisa dipakai. Semua kartu bisa dipakai, nanti tinggal atur roaming. Mau roaming atau mau kalau di sana sudah susah Pak. Mendingan roaming. Mending roaming. Jadi kita di sini bisa ya. Ya, HP masing-masing dipakai ke sana. Nomor masih utuh berarti? Masih utuh. Tinggal rombongan. Ya. Kalau saya mending karena butuh untuk komunikasi ya Bapak, itu silakan pakai di roaming. Kalau dulu saya masih beli kartu sana masih muda, ya pakai mobile, ada mobile yang digunakan di sana. Yang aplikasi nanti bareng-bareng dengan yang lain, ya yang busuk segala macam, saling membantu masing-masing juga dibantu yang lain, ya ibu-ibu yang tidak bisa menggunakan ini dibantu, gitu ya. Apalagi uang kalau masyarakat itu bisa ambil ATM di sana. Kemarin kan sudah disampaikan seperti itu. Tetapi kalau jenengan nggak mantep mau pakai uang dari sini silahkan. Toh belanja pakai rupiah juga diterima. Ya, jadi aman. Mudah-mudahan aman. Nah, nggak usah bawa uang juga tidak apa-apa, makan sudah dijamin di sana. Ya, oleh-oleh sudah beli di sini, gitu ya. Nggak usah bawa uang, sudah tinggal nanti iuran transfer bisa, gitu ya. Bisa diantisipasi. Ada lagi, monggo. Beda untuk seragam, tapi kalau perempuan seragam otak nih. Berarti misalnya ini, kalau otak berarti kan ini garis biasa, terus kalau nggak boleh. Boleh kan? Kalau kabarnya kan pakai tangan, berarti boleh pakai otak. Yes. Saya apa? Tinggal pakai garis biasa, ya. Sepatu untuk kan tinggal pakai ya. Yang pegang isinya, iya ya. Berarti kan lengannya nggak banyak ya. Lengannya lengan servis saja. Lo bukan ini pakai. Oh, iya. Panjang juga nggak apa-apa. Biasa aja. Oh, lengan berarti. Iya, kalau itu lengan. Kalau kita boleh. Kalau otak yang oh boleh. Boleh. Silakan boleh. Ya kalau mau otak lengan itu. Nah, kalau yang dicontohkan itu apa ya? Itu Pak. Apa ya? Ada lagi boleh. Ya nanti yang sukanya tetap gamis ya mau pakai dibuat gamis ya mau ya. Jadi kebiasaan kita seperti apa senyamannya kita saja ya senyamannya kita. Nanti kalau tidak pakai lengan sekali lengannya jadi beda teman. Nah teman yang lain pakai lengan apa tidak? Nanti berbeda. Masih ada ibu pertanyaan yang lain? Kita lanjutkan yang berikutnya. Ini aturan interaksi laki-laki dan perempuan ini sudah mulai dijaga, tidak salaman laki-laki dan perempuan gitu ya. Termasuk
berpandangan. Antrean tempat duduk itu biasanya laki-laki dan perempuan dipisah. Termasuk kalau di Ar-Rahmah itu kamar laki-laki dan perempuan dipisah. Ya, jadi mengapa dibuat satu regu ada laki-laki perempuan, nanti kamarnya dua, yang satu untuk laki-laki, yang satu untuk perempuan, atau ada kadang-kadang sampai 3 kamarnya sampai 3, jadi hotelnya itu satu pintu nanti ada 3 kamar. Nah, seperti itu. Kalau saya dulu kebetulan seperti itu, ada 2 kamar perempuan, 1 kamar laki-laki, laki-lakinya jadi 1, ibunya jadi 2. Kebetulan regu kami dulu bareng dengan KBIH lain. Bareng dengan KBIH lain, kamarnya tidak ada sekam. Akhirnya yang KBIH lain tidak mau, dia pilih empet-empetan di kamar temannya. Jadi kami menguasai 2 kamar. Akhirnya 2 kamar itu bisa dipakai untuk pertemuan. Kita satu regu makan bareng-bareng, berbagi, oh bawa lauk apa, nah seperti itu. Jadi kalau kami gitu. Bukan. 1 kamarnya itu 4 tempat tidur. Ya, 1 kamar 4 tempat tidur. Nah, yang 4 orang itu pergi. Akhirnya tidak mau. Karena terbuka. Ya, jadi akhirnya saya jadi enak. Yang tidak suka AC di sebelah sana. Yang suka AC kita bisa bagi seperti itu. Enaknya begitu. Meskipun tetap terkontaminasi, yang pakai AC, AC-nya juga nyebar ke sana karena terbuka, ya tapi tidak langsung, ya dibuat seperti itu. Jadi biasakan terpisah kecuali nanti yang berkebutuhan khusus, ya. Jadi nanti kalau Mbak Yuni mungkin dijadikan 1 kamar dengan suami, dulu juga pernah ada yang seperti itu, ya. Ada suami yang sangat bergantung sekali dengan istri, akhirnya dijadikan 1 kamar, 2 pasangan, dua-duanya itu berkebutuhan, ya bareng. Nah kalau sudah seperti itu berarti ketika sare tetap harus menjaga aurat, ya. Nah ketika 1 kamar semuanya perempuan, semuanya laki-laki, mau pakai celana kolor, ibu-ibu mau pakai daster, santai ya, tidak pakai jilbab begitu. Nah ketika bareng dengan bapak itu berarti harus tetap menjaga itu. Terutama mohon saling mengingatkan ketika hari haji. Ya, ketika hari haji ada orang yang tidak terbiasa pakai jilbab di rumah, sampai hotel langsung ucul-ucul. Nah, langsung ucul-ucul kembenan tok. Gitu. Mbah nyuwun ngapunten. Hakem malih. Ucul-ucule itu pakaian ihram. Astagfirullahaladzim gitu. Mbak, kalau lepas busana di kamar mandi, ampun di luar. Jadi serasa di rumah sendiri. Ya, serasa di rumah meskipun semuanya perempuan. Ya, meskipun semuanya perempuan, tapi kebetulan kamar mandinya tidak di dalam kamar. Tetap harus keluar dulu. Nah, karena 3 kamar itu 2 kamar mandi. Tetap keluar gitu. Nah, itu kan jadi nanti kemungkinan ada bapak yang lihat. Karena harus keluar kamar. Nah gitu ya maksud saya. Nah mohon ibu ketika ada teman yang mengingatkan, ampun mudah tersinggung, ya. Nuwun sewu ini agak transparan, lebih baik pakai daleman karena baju putih itu sangat, ya harus pakai daleman gitu ya. Pakai dalemannya kaos atau apa silahkan diantisipasi. Kalau ada yang mengingatkan, diambil bagusnya, diambil positifnya. Oh, berarti saya disayang, gitu ya. Diingatkan di sini supaya saya bisa lebih baik, gitu. Jangan mudah tersinggung. Andrea, kemudian kalau butuh bantuan, ibu, kalau butuh bantuan, silakan. Sebetulnya banyak petugas dari Indonesia, ya. Jadi petugas haji dari Indonesia itu banyak. Asal ada lambangnya Indonesia, berarti itu petugas yang dibayar dari Kementerian Haji Indonesia. Ya dulu dari Kementerian Agama. Petugas-petugas seperti itu bisa ditanya. Termasuk ibu juga bisa membantu jamaah yang lain. Ya,
Ada orang yang wah aku wis peng 17.50 umroh. Sudah sering umroh. Tetap kesasar. Ya, ada yang kesasar seperti itu. Nah, kalau tidak tahu identitas di gelang itu sebetulnya semua informasi ada. Jadi nanti kamar ibu di hotel mana, begitu kloter berapa, informasi gelang itu sangat bermanfaat. Petugas itu akan bisa membaca. Jadi kalau ibu tidak bisa membantu hotelnya di mana tidak paham, silahkan antarkan ke petugas. Ya, termasuk ketika ibu kesulitan hadapi, silahkan cari petugas, cari yang kalau andekan butuh askar, cari askar yang perempuan. Askar perempuan yang pakai niqab, pakai hitam-hitam begitu. Ya. Jadi askarnya itu ada perempuan, ada laki-laki. Ya, yang laki-laki silahkan. Askar laki-laki, anak saya pengen sholat di pelataran. Saya kan cerita, oh Umi haji sholatnya mesti di pelataran. Dulu ketika saya haji kalau sholat jamaah pasti di depan Ka'bah persis gitu. Dan itu masih campur. Ya, masih campur. Ibu ketika komat ketika adzan kok kita masih tawaf, itu dijamin nanti kita akan berada di pusaran itu akan sulit dan itu askar akan teriak-teriak. Ya, nisa warok. Perempuan itu di belakang. Perempuan di belakang, nggak boleh ada di sini gitu. Ya, nisa warok, nisa itu perempuan, warok itu di belakang. Nah, kita ikut saja. Nah, anak saya nangis. Ya, kebetulan karena bisa bahasa Arab gitu ya Bu, karena lulusan pondok begitu. Askar, corone tulungi aku pengen sholat ninggalin, besok aku harus meninggalkan tanah ini gitu kan. Terus, ojo nangis, aku rak tekel tapi aku rak iso bantu gitu. Kasihan Askar malu ikut nangis. Sekeras-kerasnya orang Arab ternyata perasaannya halus juga, apalagi lihat perempuan nangis gitu. Jadi anak saya nangis-nangis pengen sholat, diizinkan sholat sekali di situ begitu, nggak bisa gitu ya, kecuali sholat subuh waktu selesai tawaf. Ya, sholatnya hanya di pelataran ya hanya saat selesai tawaf itu saja. Nah, kepengen seperti itu ini. Silakan yang bisa bahasa Arab manfaatkan untuk latihan komunikasi, bagus sekali gitu ya. Lanjut Pak. Kemudian, nah ini kebiasaan orang Arab itu kalau mau mencoba silahkan datang ke restoran, rumah makan. Saya menikmati hal seperti ini ketika di perjalanan antara Mekah Madinah. Ternyata mereka sedang menggelar satu meja makan dan suami saya diajak makan. Ayo gabung. Nah akhirnya makan di situ. Tapi saya mau tayangkan rekamannya jelek gitu ya. Jadi asal nggak jelas begitu. Adab makan mereka satu nampan biasanya untuk 4-5 orang. Tapi kalau kita makan porsi ibu-ibu, saya yakin untuk 10 orang lebih turah. Ya, karena ketika saya haji dapat satu nampan seperti itu, halal gitu. Nah diberi halal, saya akhirnya makan bareng-bareng. Udah saya makan 20 orang, karena dagingnya besar-besar. Mereka kalau satu ayam itu satu orang, ya. Lah saya satu ayam ya burung dino. Nah untuk karena makan kita seperlunya, makanya kecil-kecil ya. Kalau mau makan supaya besar seperti mereka ya makan porsi yang banyak gitu. Nanti jadi besar sekali. Nah aturannya makan menggunakan tangan kanan ya. Jadi tangan kiri saya tidak tahu ini kalau orang kidal ya, sedapat mungkin makan dengan tangan kanan karena tangan kiri itu untuk istinja ya, dianggap kotor, jangan digunakan. Dan biasanya sunnah makan menggunakan tangan secara langsung, tidak pakai sendok. Ya, tapi ibu yang tidak terbiasa ya silahkan mau bawa sendok juga boleh. Kemudian makan bersama, nampan atau tawam itu ya. Ketika makan adabnya itu ambil makanan yang terdekat. Jadi saru Bu, makanan nanti kerengge-kerengge, nah seperti itu ya. Jadi jangan mencari makanan yang jauh dari tubuh kita. Kemudian jangan mengacak-acak bagian tengah.
Jadi pinggir-pinggir begitu, nanti kalau kita cepat ya nanti jatuh ke kita ya, gunung dikerui begitu ya, seperti galian C. Oh, kembali ke tadi ketika tawaf, adzan ketika qomat, karena adzan dan qomat itu hanya 2 rakaat sholat saja, terutama di Mekah yang agak cepat antara sholat antara adzan dan iqomah. Nah, ada orang yang bertanya untuk ngatur orang sebanyak itu. Orang tawaf kan jutaan, ya. Jadi ribuan orang ada di situ. Kuwi baris ke wong kuwi butuh waktu berapa? Ya, yang Bapak Ibu guru ini baris ke anak mau upacara. Wes ora cukup 10 menit. Seberapa jam? Jek rung baris, jek rame seperti itu. Butuh waktu berapa? Ya 1 jam 3 menit. Sudah, sholat langsung soft-softnya di sekitar Masjidil Haram. Jadi ada orang Eropa itu melihat takjub ketika selesai qomat itu langsung softnya noto. Dan ibu kalau nanti bisa menikmati, ada yang pernah ke sana pas qomat di area Ka'bah atau tidak, mereka itu langsung bandengan gini. Jadi sudah nggak terpisahkan. Kita mau brobos itu susah itu. Betul-betul kudu kuat itu. Jadi seperti pagar betis itu rapat banget gitu. Ya. Akhirnya mereka tertata. Nanti kok nggak nyambung, langsung dideselke masuk. Itulah sehingga softnya itu bisa rapi. Ya, softnya bunter-bunter itu bisa rapi seperti itu, nggak ada yang celah, ya, tidak ada celah. Yang biasa pakai sajadah besar di sini, ya, jangan salah, sajadah besar itu dianggap nanti untuk berdua, ya. Jadi ibu biasa memberi bentuk, biasakan menggunakan sajadah kecil yang pas supaya tidak dideseli, ya. Ini yang perempuan terutama. Yang bapak-bapak kelihatannya kan tidak pakai sajadah, ya, pakai sajadah di sana saja sehingga betul-betul badan bertemu badan. Nggak pakai sajadah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sebetulnya tidak apa-apa, ya, nggak usah repot. Tapi kalau butuh nggak kuat dingin mas, ya. Ya, di Masjidil Haram itu kalau tidak di lantai atas, di bawah itu kan sering langsung lantai. Nah, yang kipasnya juga mengacar terus seperti itu. Kalau nggak kuat dingin itu lebih bagus pakai alas. Ya, yang di mana-mana karpet banyak. Ada karpet, silakan cari karpet untuk sholat alas sholat. Ya. Berikutnya ini hal yang pantang dilakukan. Hindari, ya, ibu dan bapak, memotret orang sembarangan. Nah, tadi, wah ada orang ganteng, langsung dipotret, nggak boleh, ya. Termasuk bapak-bapak ada cewek cantik begitu, motret begitu. Silakan dipotret istrinya saja, ya, jangan orang lain. Jadi ini nanti akan berurusan dengan polisi kalau tidak terima, mengganggu privasi, gitu ya, nggak boleh. Apalagi sampai diupload tanpa izin yang bersangkutan, nggak boleh. Kemudian mengangkat kaki, ini memperlihatkan telapak kaki, berarti apa? Ya, gitu ya. Bisa dibayangkan kakinya sampai bisa diangkat dan dilihat orang lain, berarti itu seperti menghina. Kemudian dilarang membentak, marah atau membentak di masjid. Ini jangan rafas, jangan khusyuk, ya, tanpa pasif, dan jangan jidal, jangan berdebat. Tapi nanti biasa jihad. Nah, akan askar itu banyak yang berteriak seperti itu. Ya, jihad itu panggilan untuk Bapak Ibu yang sedang menunaikan ibadah haji. Jihad. Suruh jalan apa? Cepat, ibu, ayo, ibu.
naskah juga bisa menyebut ibu, ya. Jadi perempuan-perempuan dari Indonesia akan disebut ibu atau kalau tidak umi. Mereka akan paham. Kemudian bapak-bapak ini jangan merokok sembarangan, ya. Jangan salah, banyak video yang beredar, ibu-ibu tidak tahu ada celah sedikit, kemudian gue nyantel ke hanger misalnya. Nah ternyata itu sensor air, akhirnya ditinggal ke masjid, air banjir, ya, bocornya banjir, akhirnya didenda sedemikian rupa. Jangan sembarangan, ya, di hotel. Termasuk rokok itu karena ada sensor asap, ya. Jadi kalau ada orang merokok itu sirine akan berbunyi, dianggap kebakaran. Nah kalau ada kebakaran berarti kan semua harus pergi, ternyata ada orang merokok. Nah ini celah-celah yang kurang bertanggung jawab seperti itu lebih baik dihindari. Ada orang yang bahkan bawa rokok malah menjual rokok di sana, nah itu sudah melanggar cukai itu, ya, tidak boleh. Betul-betul ada banyak baliho larangan merokok itu, nanti akan ada denda. Kelihatannya itu kita lanjutkan, ini beberapa kosakata kelihatannya. Nah, kosakata praktis itu. Jadi ahlan wa sahlan itu selamat datang atau halo hai gitu ya. Kemudian ada sabahul khair. Jawabannya apa? Sabahun nur. Itu kalau pagi, kalau malam Lailatul Saidah. Kayak fahaluk, tetapi suami saya tidak paham bahasa Arab sama sekali. Ketika nawar taksi, Ma'abdah kam, ya, dari Masjidil Haram mau ke Ma'abdah kam itu piro, berapa, ya, kam, Ma'abdah kam, asyarah riyal, asyarah jamaah, gitu. Maksudnya 10 real utuh bareng-bareng sak mobil charteran, bukan per orang. Ya, pikir sopirnya sedan itu muatnya berapa? 3-4 orang, ya. Kita bertujuh Bapak Ibu, masuk semua. Di depan itu 2 orang, di belakang 5 orang. Sopirnya bingung. Kok akemen gitu kan? Rugi di 10 real uang itu gitu kan. Terus Indonesia kolil-kolil, saya jawab seperti itu. Sidik-sidik, cilik-cilik, kecil-kecil makanya muat gitu. Jadi kita ada guyonan di regu kami dulu, ya, satu regu itu kan biasanya assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Nah gaya assalamualaikum tetapi bukan salam, tapi guyonannya abatasa begitu. Pak Agus kemarin yang ikut manasik kemarin, abatasa, nanti jawabnya jahaho, jadi alif batasa, guyon. Nah, sopirnya bingung, abatasa, jahaho, itu yang tahu kan kita ngaji alif-alifan gitu ya. Bu, nggak apa-apa, seru-seruan aja ya. Jadi ibu nanti 40 hari di sana akan menjadi keluarga, akan menjadi saudara. Jadi dibuat enak, dibuat baik-baik saja, ya. Makanya jangan mudah tersinggung, jangan mudah sakit hati, legowo, membuka diri untuk berbagai kritik masukan. Jadi ada kosakata yang lain lagi, sebetulnya ini saya share saja dan banyak di YouTube banyak Bu, jadi nanti bisa cari kosakata apa sih yang bisa mudah dipahami, dan kalau sudah ngaji terjemah Al-Quran insya Allah banyak sudah paham. Saya masih kesulitan Ibu ketika mau sholat jenazah. Oh ya, ini nanti
setiap selesai sholat itu pasti ada sholat jenazah. Ya, pasti ada sholat jenazah. Nah, saya kan tidak tahu jenazahnya laki-laki atau perempuan. Nanti yang doanya itu kan spesifik ya. Allahumma fir laha atau Allahumma fir lahu atau Allahumma fir lahum. Nah, wes aku ben gampang Allahumma fir lahum. Akeh gitu. Karena seringkali jenazahnya tidak hanya satu. Ya, tidak satu. Kalau pas bareng anak saya siji poloro. Saya tanya seperti itu, lanang apa wedok? Nah, supaya nanti doa saya bisa spesifik. Nah, kalau saya ngomongnya cepat begitu kayak apa? Siji poloro, tidak terlalu paham, ya sudah kita berdoa insya Allah Allah Maha tahu. Ya silakan nanti kalau mau sholat sunnah berarti bisa di antara setelah sholat jenazah. Kadang-kadang kalau sholat sunnah jenengan cepat itu masih bisa nyanda. Kalau begitu selesai sholat langsung sholat sunnah, nanti langsung sholat jenazah juga bisa. Gak apa-apa, itu sebentuk sedekah. Ya, jadi ketika kita menyolatkan jenazah, insya Allah nanti ketika kita meninggal banyak yang akan menyolati kita. Ya, sudah. Kita nyolati orang lain, yang membalas bukan orang satu, tapi di sini kita akan dibalas dengan kebaikan yang kita berikan yang sama. Ya, kelihatannya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan yang lain di luar itu, monggo Mbak. Kalau pada saat kita posisi di Mekah mau ke Masjidil Haram itu kan maktabnya jauh. Nah, misalkan hanya rombongan itu saja itu apakah boleh atau harus ada dari bapak-bapak yang sedang sebetulnya ibu-ibu saja tidak apa-apa karena nanti di bus akan banyak bapak yang baru. Ya, tapi sedapat mungkin ada bapak jauh lebih. Karena di bus kan tidak sendirian, kecuali di taksi ya nanti dibawa. Kalau bus itu kan umum dan gratis, ya bisa. Nggak apa-apa ibu-ibu sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau ada barengannya, tidak satu regunya, barangkali bareng dengan regu lain ketika di lift nanti ketemu Pak bareng, nah seperti itu aja nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Jadi ibu dan bapak ini satu regu tidak langsung kudu sak regune terus, enggak gitu ya. Jadi jenengan nanti ikut rombongan pelari terus jadi gak kenal pelari aku kendal, nggak seperti itu ya. Di sana tetap bareng-bareng. Sudah kencan saya bisa Mas Rosid aku bareng ya di masjid. Wes aku memang Mas Rosid karena ketua regunya tidak ke masjid, kan tidak semua ke masjid setiap waktu. Monggo. Jadi Mas Rosid ke masjid enggak. Ya sudah berarti ikut yang lain boleh seperti itu. Maka begitu. Jadi enggak harus satu regunya sendiri. Ya, boleh bareng dengan regu yang lain. Ketika sudah ketinggalan, nih saya mau tugas karena mau ke Raudhah misalnya seperti itu, jenengan tertinggal di lift ketemu dengan yang lain, aku bareng ya gitu saja. Ya, nggak usah ngomong anggur melaku bareng ke bis itu kan ya nanti bareng. Gitu ya. Gelang itu permanen atau bisa lepas? Bisa lepas tapi selama haji harus dipakai. Oh, berarti dari sini atau dari sudah sana? Dari Donohudan. Jadi ketika di Donohudan nanti akan diberi uang living cost dan gelang ya, termasuk paspor baginya kelihatannya di Donohudan. Berarti sebaiknya kan tidak usah dilepas gitu. Iya, jangan dilepas. Sampai pulang kan tidak usah dilepas. Betul. Betul. Itu bisa dilepas itu. Iya. Dipakai. Mandi pun dipakai. Maksudnya itu permanen bentuknya kan tidak kena bayar, tidak apa-apa. Gitu. Enggak apa-apa. Monel. Oh kayak monel loh ya. Monel. Tapi lah malah variasi malah. Monel. Ada yang sampai meninggal masih dipakai bu, nggak dilepas bu. Mahal, bertahun-tahun umurnya begitu. Ya, kenang-kenangan luar biasa. 7 tahun. Nah, 7 tahun. Berapa tahun? Ini tunggunya berapa bu? 2012, 13 tahun. 13 tahun, masya Allah.
Harganya juga mahal, 50 juta. Nah, harganya juga mahal 50 juta. Iya. Ya, harga sangat mahal. Gelang termahal gitu. Baik, monggo Ibu dan Bapak ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu, ini akan ada pertemuan satu kali lagi yang manasik bersama, tinggal minggu depan. Kemudian yang berikutnya adalah manasik regu. Manasik regu itu tergantung regu masing-masing. Korwil Kendal akan memfasilitasi, monggo mau jenengan yang mengajukan jadwal atau mau ikut jadwal dari kami. Gitu. Jadi kemungkinannya bisa dua, jenengan bisa minta, tapi satu regu bisa rembugan. Nanti di rumah siapa? Ya. Didampingi sama ini, Ibu atau ada pendamping gitu? Iya, kami akan datang 2 orang. Oh ya. Iya. Jadi akan datang 2 orang, nanti akan sudah hal teknis sekali. Jadi tadi yang mau bawa baju berapa, ya, sampai Ibu mengemasnya bagaimana, jenengan bisa tanya kemana-mana. Ya, saya dulu tidak kepikiran sama sekali baju saya kemas di plastik, di vakum, begitu saya tidak kepikiran itu sama sekali. Ya, jadi betul-betul main bruk toto sudah tutup rakep. Nah, ternyata kemarin ketika saya umroh, kopernya sama seperti koper jenengan yang sekarang, baju sekarang kan yang agak plastik fiber apa begitu ya Bu. Nah, ada yang jebol. Nah, karena dilempar Bu, seringkali itu di bandara itu kopernya dilempar, akhirnya ada yang jebol. Yang jebol itu pas orang yang notonya pakaian di vakum. Ya, di vakum, jadi sudah plastikan sehingga nggak kececer. Sehingga jadi celana dalam jadi satu dengan pakaian dalam, jadi satu pakaian dalam. Ini, nah di dua seperti itu akhirnya, saya jadi baru tahu, oh seperti itu. Gitu. Ya, jadi itu safety, itu yang aman. Ya, atau yang lain mau dibungkus plastik jadi satu, silakan. Jenengan bisa sambil tanya-tanya seperti itu, tidak pun tidak apa-apa. Gitu ya, itu hal-hal teknis seperti itu nanti bisa dibicarakan secara intern. Ya, mau nyimpen uangnya di mana begitu sampai ada yang bertanya seperti itu. Ya. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Monggo, Bapak. Oh, ini habis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau berdasarkan kemarin ketika latihan di Fatimah. kacau ya terus saya kok punya angan-angan itu misalnya antara orang satu dengan yang lainnya itu untuk berdampingan antara orang itu dengan yang terafiliasi langsung, misalnya kayak bapak sama anaknya yang dampingi, ibu sama anaknya yang dampingi, suami sama istrinya, itu harus berjejeran itu. Pertama, rasa untuk melindungi itu otomatis lebih kuat daripada yang di sebelahnya orang lain, karena tidak seperti umat apa itu. Jadi mohon izin seyogyanya nanti ketika tawaf itu langsung melekat pada orang-orang yang didampingi, baik itu orang tua, istri, anak dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi nanti antara dari depan sampai belakang itu sudah otomatis melindungi yang di sebelahnya masing-masing. Insya Allah nanti akan lebih mengenal dan lebih bertanggung jawab atas dirinya, lingkungannya dan orang yang
yang rosok kuat itu silakan di pinggir, kemudian istri di sampingnya langsung. Ya. Nah, yang berkebutuhan khusus yang menggunakan kursi atau menggunakan kursi roda itu nanti terpisah, tidak akan ikut barisan. Ya, berarti nanti misalnya Mbak Yuni itu tidak bareng rombongan tidak apa-apa. Ya, nanti ikut bareng ketika pembimbing mengantarkan yang bersila. Nanti yang kursi roda bareng kursi roda semua. Akan seperti itu. Ya, tetapi yang mandiri, yang bisa mandiri, silakan bisa diikuti demikian karena Kendal ini relatif semuanya berpasangan. Ya, yang tidak berpasangan kelihatannya bisa dihitung dengan jari. Nah, yang tidak berpasangan silakan berada di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah di antara mau praktek? Boleh, silakan. Bapak ada dibantu. Boleh, mau di sini silakan, Bapak. Boleh menghadap ke sana. Berapa orang ya? Bapak dengan ibu, dengan berdua baris di tepi. Oh, pagarnya. Ya kan, tadi sudah dicontohkan dengan ibunya di sebelah. Lagi, ya katakanlah kita aja. Ya Bapak untuk boleh berdiri latihan. Udah ya, gimana ini kamu coba berdua. Yang bapak-bapak mungkin sakit mias yang Pak Iwan Berdiri Bapak. Beberapa orang yang ngomong. Kan ini kebetulan. Ya, kemarin kan usul semua. monggo Pak, sakit Pak, please. Terus ini sini kan, sini satu. Pak. Nah, Pak di sebelahnya lagi, di sebelahnya. Sebentar mana Pak, sebentar mana Pak. Harus Mas jadi. Ya, santai. Nah, Tangannya kosong nih, Pak. Kosong. nah ibunya nanti di sebelahnya. Ya. Ini kan suara ibu dari sini. Kan nanti merapat ya. Ini setengah sama. Iya, Mama di tengah. Sisinya mepet. Ya. Ini kan jocol, jocol. Dananya mepet. Mepet badan itu kita mepet dengan nanti itu akan disok oleh jamaah yang kita makan merapat semua dan nanti yang di tengah-tengah yang disokan Pak Zen nanti misalnya istri nggih di sampingnya misalnya Mas Bias ini udah punya istri nih dan nanti misalnya Mas Ari istri bisa disampingkan di situ mungkin ya Pak dan misalnya Bapak, ketika ada ibu yang bawa kursi roda, Bapak kalau mau ikut langsung bareng rombongan dulu boleh. Nah, nanti berarti 2 kali, jadinya sunat. Ya, nanti pembimbing akan 2 kali. Pembimbing juga 2 kali. Pembimbing akan mendampingi. Pertama ini dulu yang sendiri, kemudian kloter yang kedua pembimbing. Nanti yang muda-muda bergabung lagi boleh. Ikut bantu jadi relawan. Nah, gitu ya. Kan biar posisinya nanti merapat di muajang. Nanti barisannya sekitar 5. Ya. 5 orang. Terus ke belakang. Nanti jangan Enggak satu Pak, bapaknya 1, ibunya nanti 3. Nah ini nanti 1, 2, 5 orang di depan. Nanti kan kosong. Yang 3 tengah ini. 3 perempuan. Yang 3 baris. Yang laki-laki di pinggir semua. Kecuali sisa. Tapi intinya bapak yang laki-laki itu mana? Sini yuk. Ini ya, kita paham ya. Raku jalan Kak.
Nek pengalaman dari tahun-tahun yang lalu memang ya, kalau yang dari keluar dari Kendal misalnya tertib, tapi kadang orang itu yang dari Komplek Jiwa tertib. Nah itu kan penanaman dari awal pembekalan di koktail. Oh jadi sekedar sama-sama itu habis mana badannya? Habis. Ini Bu, pakai mic ini. Oh iya, Bu, doa itu ada yang bisa diringkas gitu. Doa pendek atau mau doa lengkap boleh. Misalnya masuk masjid kan ada doa panjangnya. Nah ada yang pendek depan belakang. Tidak apa-apa. Kalau wujud sabaran juga diambil depannya terus diambil belakangnya. Nah, Tapi kan panjang. ya tidak apa-apa Ibu, nanti Ibu membaca sendiri boleh. Ya, buku doanya dibawa. Boleh nyontek. Ya. Ya, saat ibadah haji boleh nyontek, Bu. Tidak apa, boleh nyontek. Dibaca langsung di sana. Betul, ada revisi. Belum dicetak. Nggih. Ya. Ya, ibu-ibu ampun kaget, jadi ibadah itu bukan yang paten seperti itu, tidak. Ini insya Allah sudah diambilkan dari berbagai hadis yang sahih, ya. Meskipun ada beberapa kekeliruan, ya, ada beberapa yang mau direvisi. Misalnya bagian tertentu yang harusnya bermanfaatan dan lain sebagainya. Jadi kan bisa cari referensi lain untuk pembanding yang benar mana, silahkan diambil doa. Nanti doa di sana dari berbagai negara akan berbeda. Nanti yang lain sholawatan yang bakar-bakar seperti itu, jangan kaget. Gitu. Nanti Ibu dan Bapak bermacam-macam. Ya, ibadahnya itu akan nanti bermacam-macam dilaksanakan di sana. Tadi yang usulan untuk tawaf, mohon maaf tidak mungkin langsung nanti baris satu, ini baris dua, tidak mungkin bisa seperti itu, Bapak. Nanti sangat fleksibel. Silahkan, karena itu posisi hari haji, laki-laki dan perempuan itu sedapat mungkin untuk tidak kontak fisik sebetulnya, tetapi khusus di tawaf silahkan jejeri. Suami jejeri istrinya, jadi ketika baris Mas Rosid, Mbak Rosidah jejeri persis. Nah seperti itu. Ketika Mas Rosid maju, Mbak Rosidah ikut maju dan seterusnya, termasuk bapak yang lain dan ibu yang lain. Ibu yang Mbak Kasiati, karena tidak berpasangan, jadinya posisikan di tengah. Ya, di tengah.
yang tidak ada pasangannya, sehingga nanti gandeng nggak sudah langsung seperti itu, nanti di sebelahnya juga ibu-ibu yang lain. Nah, caranya seperti itu. Ibu yang merasa tidak mampu, Bu Rohaya, silakan nanti bisa ikut rombongan yang berkebutuhan, gitu ya, langsung daftar. Berarti Mas Ari dari titik juga Bu Rohaya, gitu ya. Jadi ada Bu Sutini dan Bu Rohaya itu nanti yang kelihatannya yang lain semuanya mandiri. Dengan Pak Iwan nanti ya, Bu Mbak Yuni nanti ikut yang kloter berikutnya saja nggak apa-apa supaya tidak 2 kali. Jenengan yang membersamai Pak Iwan. Nah, seperti itu saja. Nanti di berapa yang Bapak boleh 2 kali. Ya, terutama yang masih sehat, yang masih kuat, silahkan jadi relawan. Ya, banyak pahala menanti, insya Allah. Masih ada Ibu dan Bapak? Monggo. Terima kasih Bu. Berdasarkan pengalaman yang kemarin terlibat banyak dari teman-teman kita yang pakai alat bantu tongkat. Dan mereka banyak juga yang veteran. Musisi kalau yang pakai kursi roda jelas, yang pakai tongkat musisi bagaimana? Ya, yang pakai tongkat sebetulnya ikut rombongan ini nggak apa-apa. Tongkatnya tetap dibawa karena tidak akan cepat jalannya. Ya, tidak karena mepet awak. Bahkan kita tidak jalan. Kita ngalir ke Surongkrok. Ya, jadi kita tidak jalan. Artinya, tapi agak repot tongkatnya itu Pak. Nanti bisa kececet. Ya, atau mau bareng yang berkebutuhan. Tapi kalau yang berkebutuhan seringkali nanti tidak di dasar, di atas. Nah, jadi lebih jauh Pak. Nah, itu nanti jadinya lebih berat apa enggak kalau jalannya lebih jauh. Nah, gitu ya, dipertimbangkan yang seperti itu. Kalau memungkinkan pas tawaf pertama itu tidak pakai tongkat, dengan cukup bisa mandiri seperti itu, nggak apa-apa. Bergabung saja dengan berada di tengah. Jangan jadi bakar betis, jangan di pinggir. Yang umrah itu? Ya, yang pas umrahnya ya. Ya pokoknya pas yang wajib, gitu ya. Jadi jangan nonton ya Pak. Iya. Iya. Bareng saja Bu. Bareng ini, bareng saja. Daripada nanti jenengan yang di atas itu lebih jauh lagi. Karena itu nggak jalan. Ya, kita mepet nanti ke Surongkrok, berpindah tempatnya ke Surong, sudah mengalir saja. Ya, kita tidak jalan. Gandong aja mungkin bisa nyampe. Ya betul. Apalagi jaringan kecil. Kancet ini gitu. Nanti dia pun bismillah. Monggo. Nggak apa-apa kan Mbak Dasi? Sudah membuat grup Regu sudah WhatsApp. Grup regunya dan sudah. komunikasi lewat grup WhatsApp. Lewat. Ya. Masih ada lagi atau cukup? Yang grup kita sudah kita jadwalkan tanggal 1 Maret. Sampaikan dulu. Cukup deh Ibu dan Bapak. Demikian Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak selalu sehat. Ya, tetap jaga kebugaran dengan olahraga, jalan. Ya, monggo yang sudah ketemuan kumpul di tempat-tempat untuk jogging silakan dilanjutkan, diteruskan ya. Ternyata lebih bersemangat dan bersyukur Ibu dan Bapak jenengan sudah akrab dari sini.
Ya, enaknya jenengan sudah akrab dari sini, apalagi sudah ajak sana ke rumah-rumah sendiri seperti itu, main ke sana, itu nanti di sana lebih nyekrong daripada kenalannya waktu mau berangkat. Ya, waktu mau berangkat baru kenalan itu nanti kurang. Demikian kelebihnya, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu katakan mungkin saya kemarin saat tawaf ya. Jadi saat untuk memberi isyarat ke Ka'bah itu masih teman-teman masih banyak yang belum pada lampu hijau itu sudah melambai dari belakang. Makanya Pak Mumin kemarin saya lihat itu di video itu Pak Mumin sampai teriak ya. Jadi pada saat pendengar melambaikan tangan mengatakan Allah itu kan misalnya gitu. Atau mungkin Bismillah Allahu Akbar itu posisinya pas kencang gitu. Jadi jangan sampai yang di belakangnya masih di belakang saat jauh itu seperti nah itu kemarin Pak Mumin saya lihat di video itu sampai teriak-teriak itu. Jangan di situ maju lagi lampu hijaunya itu kencang gitu. Jadi jenengan yang kiri lihat baca aswad, yang kanan lihat lampu. Jadi di sudut itu di sudut pojok itu ya Tenggara itu ada lampu hijau nyorot gitu. Jadi panjenengan itu memberi sarannya pada saat pas di situ. Kalau belum di situ jangan. Artinya belum pas kencang lurus dengan belum pas garis start. Ya, jadi dulu garis start. Jadi itu tak lihat di video itu salah satunya Pak Mumin juga terlihat karena yang di belakang ikut-ikutan memberi saran sebetulnya belum sampai. Nah itu tahapan dia semoga nanti di sana tidak seperti itu. Di sana tapi kan nggak pakai megafon dari kemarin Pak. Oh enggak ya. Jadi Nah itu nggak pakai apa-apa. Jadi tinggal tapi depan gitu Pak. iya, nanti patokan jawabnya di posisi pas kan menemui yang depan. Karena nanti kita insya Allah mungkin ada pemimpin yang lain, mungkin semoga nanti yang lain tapi akan mengatur posisinya di kaki untuk bisa mendampingi bersama-sama. Saya kira Bapak Ibu demikian. Nanti untuk komunikasi grup, monggo tiap kabar itu bisa membuka WhatsApp grup masing-masing sehingga penjaringan bisa koordinasi di situ. Kemudian terkait dengan jadwal manasik Rebu di bulan Ramadan nanti, penjaringan setelah menemukan jadwal disepakati di grup, disampaikan di grup bersama-sama nih. Oh, Rebu ini jalannya tanggal sekian di tempatnya siapa? Kita biasanya nanti habis sholat asar sampai dengan buka bersama. Jadi habis sholat asar sampai buka bersama kurang lebih waktunya ya 2 jam. Itu kita ambil terus waktunya bisa. Atau mungkin ada rebu tertentu yang menunggangi pas rebu kami pagi ya. Nah, pernah juga beda ya. Ada rebunya siapa kalau waktu minta pagi gitu. Ya nggak apa-apa nanti kita menyesuaikan. Lalu mungkin nanti menyesuaikan. Tapi kalau kita kemarin sebaiknya memang habis asar itu sampai buka bersama. Saya kira itu semoga dimudahkan dan kesehatan. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah dan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberkati sama sholat asar.